warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wal ali ma' sahbi wa tabi'in wila amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah pengajian rutin malam Selasa pada Maghrib Mushola Istiqomah RT 06 RW 07 Perumahan atau Komplek TNI AD Bekang Cibarusah Asri yang saya hormati rahimahullah wa a'adzallahu. Segala puji hanya milik Allah. Sholawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas manusia yang paling dicintai oleh Allah, kekasihnya Allah, manusia yang paling mulia, dimuliakan oleh Allah yang maha mulia, manusia yang paling agung, diagungkan oleh Allah yang maha agung, manusia yang paling tinggi derajatnya, ditinggikan derajatnya oleh Allah yang maha tinggi, manusia yang paling terafdol di antara seluruh makhluk Allah yang disebut Sayyidul Makhlukat, yakni Nabi kita tercinta, Nabi agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang setia dan yang tetap cinta kepada beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir di pengajian ini pada malam ini di tempat yang mulia ini, semoga mendapatkan syafaat ultima dari beliau dan oleh Allah kita diselamatkan dan diajak pada hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa a'adzallahu. Kita awali pengajian rutin kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan umul kitab suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, yaitu para sesepuh atau orang tua kita, paman bibi kita, kakak adik kita, saudara-saudara kita, kemudian anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Berkhusus untuk almarhumah ibunda tercinta Umi Hajatin Fatimah binti Kiai Haji Jamaluddin, dan untuk ananda tercinta Muhammad Lutfi Ramdhani Habibullah Saifuddin bin Saifuddin. Kita doakan seluruh ahli kubur keluarga kita yang saat ini masih sedang berada di alam kubur, masih sedang berada di alam barzah. Semoga selama mereka berada di alam kubur selalu berada dalam curahan limpahan rahmat kasih sayang Allah, selalu berada dalam ampunan Allah, berada dalam ridhonya Allah, oleh Allah diselamatkan dari azab kubur, alam kuburnya oleh Allah diterangkan, diluaskan, dilapangkan, dijadikan raudhah min riyadhil janah, taman dari taman-taman surga. Bitil taniyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabbi asyani wa darati. Atabatayadi
Allah haramil ihsani wal hasani nahnu min qaumihi bihi sakanu Allah wa bihi min khawfihim aminu ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'asani wa taraji al-fatayadi radal alamin ya uhailal judi wal karami wa bi ayatil qur'ani unu Allah fata'id bina ahal wahani naribul mataham wa taribuna Allah wasafa wal baitu ya lamuna ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'asani wa taraji al-fatayadi radal alamin ya uhailal judi wal karami Allahul karim Rabbunal kafi Allah qasadanal kafir wajadanal kafir likulli kafir kafanal kafi Allah wa ni'mal kafir alhamdulillah ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'asani wa taraji al-fatayadi radal alamin ya uhailal judi wal karami Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin segenap jamaah majelis ilmi jamaah mushalah istiqamah yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah wa a'lakumullah. Diterangkan dalam sebuah hadis sahih muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyul a'mali afdal qala al-imanu billahi wal jihadu fi sabilillah muttafaqun alaih. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Jadi Abu Dzar ini salah seorang sahabat Rasulullah yang hidup satu zaman, satu kurun, satu masa dengan Rasulullah, bahkan sholat berjamaah berbarengan
Kata Abu Jar, aku pernah bertanya, ya Rasulullah, ayyul a'mal afdal? Kata Abu Jar kepada Rasulullah, ia bertanya, wahai Rasulullah, ayyul a'mal afdal? Amal apakah yang paling afdal? Amal apakah yang paling utama, yang paling istimewa, yang paling disukai oleh Allah, yang apabila dikerjakan amal tersebut Allah akan memberikan pahala besar kepada yang mengerjakannya? Ayyul a'mal afdal? Amal apakah yang paling afdal? Pada waktu itu Rasulullah menjawab dengan dua jawaban. Qala, beliau bersabda, yang pertama, al-imanu billah. Amal yang paling afdal, yang paling utama, yang paling istimewa, yang paling disukai oleh Allah, yang pertama adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah. Itu amal yang paling afdal, beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, yakin di dalam hati dan membenarkan di dalam hati, mengiktikadkan di dalam hati terhadap adanya Allah, iman kepada Allah. Kenapa iman kepada Allah? Oleh Rasulullah dikatakan amal yang paling afdal, karena iman ini fondasi, iman ini dasar. Segala macam amal kebaikan, segala macam amal soleh, segala macam amal ibadah apapun, baik sunnah ataupun wajib, sebanyak apapun kita melakukannya, sehebat apapun, serajin apapun kita mengerjakannya, apabila semuanya itu tidak didasari dengan keimanan kepada Allah, semuanya nggak ada nilainya di hadapan Allah, sia-sia semuanya, nggak akan diterima oleh Allah, ditolak oleh Allah. Jangankan diberikan pahalanya, diterima pun tidak. Kenapa? Karena amalnya tidak didasari dengan keimanan kepada Allah. Contoh, umpama misalnya, jikalau apabila seandainya ada orang kafir ikut mengerjakan sholat 5 waktu setiap hari, bahkan selalu berjamaah rajin, itu percuma, nggak ada nilainya di hadapan Allah. Kenapa? Karena dia belum beriman kepada Allah. Jadi amal kebaikan apapun, amal soleh apapun, amal ibadah apapun, kalau dilakukan tanpa didasari dengan keimanan kepada Allah, nol, tidak ada nilainya sama sekali. Diibaratkan seperti sebongkah batu besar yang dimasak, yang dimakan musim kemarau berkepanjangan, sehingga akhirnya sebongkah batu besar tersebut tertutup dengan debu yang sangat tebal. Tiba-tiba turun hujan dari langit dengan sangat deras, maka seketika debu yang tebal yang menutup sebongkah batu itu hilang seketika. Nah, seperti itu, nggak ada apa-apanya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, makanya kata Nabi ketika beliau ditanya oleh Abu Jar, amal yang paling afdal itu apa? Rasulullah pada waktu itu menjawab, al-imanu billah, beriman kepada Allah. Akan tetapi apabila keimanan kita tidak dibuktikan kepada Allah, tidak dimanifestasikan, tidak direalisasikan, tidak diaplikasikan, apabila keimanan kita tidak dibuktikan dengan mentaati segala perintah Allah, dengan menjauhi segala larangan Allah, maka keimanan kita belum cukup. Nggak cukup hanya sekedar percaya kepada Allah, tapi perintah-perintah Allah ditinggalkan, larangan Allah dikerjakan. Boleh jadi kalau seperti itu imannya nanti ditolak oleh Allah karena tidak ada bukti. Kalau kita beriman kepada Allah, ya buktikan keimanan kita kepada Allah dengan cara kita patuh, tunduk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Yang kedua, kata Nabi, amal yang paling afdal adalah wal jihadu fi sabilillah,
berjihad di jalan Allah, termasuk seluruh kaum muslimin yang pada setiap malam Selasa pada maghrib selalu hadir di musola Istiqomah dalam pengajian rutin. Itu pun termasuk bagian dari jihad fisabilillah, bagian dari berjuang mempertahankan ajaran Islam, bagian dari perjuangan mensiarkan agama Islam. Karena siapa lagi yang akan memperjuangkan agama Islam, yang akan tetap mensiarkan agama Islam, yang akan tetap mengamalkan ajaran agama Islam, yang akan tetap mempertahankan ajaran agama Islam yang diajarkan oleh Nabi kita, kalau bukan Islam, orang Islam itu sendiri. Ya kalau orang sini nggak pada mau ngaji, gimana? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita melawan keinginan nafsu syahwat, nafsu birahi yang dapat menjerumuskan kita terhadap perbuatan maksiat, terhadap perbuatan dosa, terhadap perbuatan munkar, terhadap perbuatan haram, terhadap perbuatan yang dilarang oleh Allah, yang dibenci oleh Allah. Kita berjuang menahan hawa nafsu kita, itu pun bagian dari jihad. Akan tetapi jihad terbesar adalah jihad ketika kita berada di medan perang melawan orang-orang kafir dalam rangka mempertahankan dan membela agama Allah, seperti apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah bersama para sahabatnya dalam perang Uhud, dalam perang Badar, dalam perang Khandaq, dalam perang Yamamah, dan perang-perang yang lainnya. Itulah jihad yang sesungguhnya. Walaupun makna jihad luas, tapi jihad itu yang sesungguhnya. Makanya dalam hadis sahih masih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik ini beliau sahabat Nabi yang pernah menjadi khadimur Rasul, menjadi pelayan Rasulullah di rumahnya selama 10 tahun. An Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la qadwatun au rauhatun fi sabilillahi khairu minad dunya wa ma fiha. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, la qadwatun au rauhatun fi sabilillah khairu minad dunya wa ma fiha. Kata beliau dalam hadis ini, sungguh berperang di jalan Allah melawan orang-orang kafir, berperang di jalan Allah dalam rangka niat di dalam hati membela agama Allah, mempertahankan agama Allah dengan mempertaruhkan nyawanya, berperang di medan perang melawan orang-orang kafir, baik di waktu pagi godwatun maupun di waktu sore rauhatun. Kata Nabi, khairun minad dunya wa ma fiha. Itu nilainya jauh lebih berharga, jauh lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya yang ada di alam dunia. Ini kata Nabi, ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Nabi Anas bin Malik. Maka dulu ada seorang sahabat bernama Abu Jar. Abu Jar menceritakan ada seorang sahabat datang menghadap baginda Rasul. Baik, saya baca dulu hadisnya. Hadisnya juga masih hadis sahih riwayat Imam Muslim, terdapat dalam kitab Sahih Muslim. Hadisnya begini: An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala rajulun aina ana ya Rasulullah in qutiltu qala fil jannah
bi summa qatala hatta qutila. Hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, kata Abu Dzar, qala rajulun, ada seseorang pada waktu itu bertanya kepada Rasulullah. Pertanyaan orang itu kepada Rasulullah begini, aina ana ya Rasulullah ikutil tu. Bahasa Arab itu, aina ana ya Rasulullah ikutil tu. Kalau bahasa kita begini, ya Rasulullah, seandainya aku ikut perang di medan perang melawan orang-orang kafir dengan niat membela agama Allah, mempertahankan agama Islam, seandainya aku pada waktu itu mati terbunuh, nanti di akhirat aku akan berada di mana? Nah, itu pertanyaannya. Kalau bahasa Arabnya, aina ana ya Rasulullah ikutil. Jika aku mati terbunuh di medan perang dalam rangka jihad fisabilillah, membela agama Allah, aina ana ya Rasulullah, aku akan berada di mana? Di surga atau di neraka? Saat itu langsung Rasulullah menjawab, qala fil jannah, engkau pasti akan berada di surga, kata Rasulullah. Jadi orang yang mati syahid itu jaminannya surga, enggak diragukan lagi. Orang yang mati syahid membela agama Allah, seluruh dosa-dosa yang pernah dilakukannya, dosa kecil, dosa besar, semuanya oleh Allah dihapus kecuali hutangnya. Kecuali hutangnya. Sebab kalau hutang itu hakul Adam, bukan dosa kepada Allah, dosa kepada manusia. Nah, dihapus dosanya. Jadi orang yang mati syahid itu wajibat alaihi jannah wa harama alaihi nar, wajib ia masuk surga dan haram masuk neraka. Jadi orang yang mati syahid membela agama Allah itu sudah mendapatkan jaminan mutlak dari Allah dan Rasulnya bahwa ia akan jadi ahli surga. Para jamaah, kalau kita perang membela agama Allah dengan orang-orang kafir, mati, itu namanya mati syahid. Asal kita meluruskan niat kita, niatnya kita membela agama Allah, mempertahankan ajaran Islam karena Allah, bukan karena ingin cari kedudukan, ingin cari pangkat jabatan, bukan untuk ingin cari muka, apalagi cari janda, bukan. Karena Allah, benar-benar karena Allah. Mati, surga bahasanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Akhirnya si laki-laki tersebut setelah mendapatkan jawaban dari Rasulullah bahwa ia tempatnya di surga, itu si laki-laki itu pada waktu itu di tangan kanannya sedang memegang kurma, beberapa butir kurma. Begitu mendengar tempatmu di surga, kalau kamu mati di medan perang, di medan agama Allah, tempatmu di surga. Begitu mendengar jawaban seperti ini dari baginda Rasul, dia refleks spontan langsung dibuang, atau dilempar tuh korma-korma yang di tangannya, yang tadinya mau dimakan gak jadi dibuang. Langsung dia lari bergabung dengan pasukan Islam dalam perang. Akhirnya apa yang terjadi? Summa qatala, kemudian dia ikut berperang di medan perang hatta qutila, sampai akhirnya dia mati terbunuh. Langsung ke surga. Ada dalam kitab Tamil Gofir ini, manusia kalau mati itu ruhnya terbagi 4. Pertama, ruhnya para nabi, para rasul, itu langsung dibawa ke surga. Yang kedua, ruhnya para syuhada, orang-orang yang mati syahid membela agama Allah karena Allah, mencari ridha Allah, itu ruhnya langsung dibawa ke surga. Setelah ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, jasadnya ditidurkan, ruhnya dibawa ke surga langsung oleh malaikat. Yang ketiga, ruhnya orang-orang soleh dikembalikan ke jasadnya, kemudian ditidurkan sampai datangnya hari kiamat, dan alam kuburnya dijadikan taman surga, diselamatkan dari azab kubur. Yang keempat, ruhnya orang-orang tolib, orang-orang durhaka, dikembalikan ke jasadnya, dan alam kuburnya dijadikan lubang daripada lubang api neraka sampai datangnya hari kiamat. Ia di alam kuburnya mendapatkan azab kubur. Nggak percaya, silahkan coba duluan, dan nanti nyusul belakangan.
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Wali mau coba? Silakan juga antara Yusuf. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya dalam Al-Qur'an surat 9 yaitu surat At-Taubah juz yang ke-11-nya. Surat At-Taubah itu ada di juz 10 juga ada di juz 11. Ada pada 2 juz. Surat 9 At-Taubah juz yang ke-11-nya ayat 111, ayat 111, angka 1 branding 3, 111. Allah berfirman, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an. Surat 9 At-Taubah juz 11 ayat 111. Kata Allah dalam ayat ini, Allah menerangkan kepada kita, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin jiwa raga mereka dan harta benda mereka dengan balasan sorga. Ini ayat transaksi. Pembelinya Allah, penjualnya orang-orang mukmin. Barang dagangan yang dijual oleh orang-orang mukmin kepada Allah adalah jiwa raga, nyawa dan harta benda yang digunakan untuk membela agama Allah. Bayarannya dari Allah sorga, dibayar sorga oleh Allah. Ini ayat transaksi. Ini ayat jelas banget. Kita nggak boleh sedikit pun dalam hati kita meragukan terhadap kebenaran ini. Kalau ragu sedikit saja murtad kita saat itu pula. Karena kita ingkar kepada ayat Allah, mendustakan ayat Allah, tempat kembalinya neraka. Ini ayat jelas. Kenapa kita nggak yakin? Kata Allah, Innallaha ashtara, sesungguhnya Allah telah membeli minal mu'minina, dari orang-orang yang beriman, anfusahum, jiwa raga mereka, wa amwalahum, dan harta benda mereka, bi anna lahumul jannah, bahwasanya bagi mereka adalah balasannya surga. Allah akan membayar dengan bayaran surga bagi orang-orang mukmin yang telah menjual jiwa raganya, nyawanya, harta bendanya di jalan Allah untuk membela agama Allah. Allah bayar dengan surga. Ini janji Allah. Allah nggak mungkin ingkar janji. Kan kita kalau sholat tahajud kita baca doa. Dalam doa tahajud itu ada kalimat apa? Hah? Ada kalimat wa wa'dukal haq. Wa wa'dukal haq. Itu artinya apa? Wa wa'duka, dan janjimu ya Allah hak, itu benar. Wa wa'dukal haq, wa liqa'uka haq, wa qauluka haq, wa jannatu haq, wa naru haq, wa nabiyul haq, wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq, wa sa'atu haq. Itu kan doa tahajud. Wa wa'duka haq, janjimu benar. Semua janji-janji Allah yang Allah janjikan dalam Al-Quran pasti pada waktunya semuanya oleh Allah akan dibuktikan kepada orang-orang beriman. Maka kita jangan pernah ragu terhadap janji-janji Allah. Allah nggak pernah ingkar janji. Yang banyak ingkar janji itu bukan Allah, manusia, terutama para pejabat. Ketika mau nyalon, wah mau janji, setelah jadi lupa janji. Betul nggak? Jawab. Jawab bisa dengan kenyataan, betul nggak? Betul. Nggak usah takut. Takut sama manusia. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata Allah apa? Pada ayat berikutnya, ini masih dalam surat Taubah ayat 11, ayat 11. Saya ulangi dari awal. Sesungguhnya Allah telah membeli orang-orang mukmin, jiwa raga mereka, harta benda mereka dengan bayaran sorga.
yuqatiluna fi sabilillah, mereka berjuang di jalan Allah untuk membela agama Allah. Fayaqtuluna, mereka berperang di medan perang melawan orang-orang kafir. Mereka membunuh orang-orang kafir dengan pedangnya, seperti apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Di antaranya Sayyidina Hamzah, dia pandai memainkan pedang. Dia bisa melumpuhkan 10 lawannya dengan 1 pedang. Seperti Sayyidina Ali, Umar bin Khattab, mereka orang-orang pandai memainkan pedang di medan perang. Nah, fayaqtuluna, mereka membunuh orang-orang kafir di medan perang. Wa yuqtaluna, atau mereka terbunuh di medan perang, seperti Sayyidina Hamzah ketika sedang sibuk melawan musuhnya dengan pedangnya dalam jarak jauh secara terselubung tersembunyi oleh wasi atas perintah orang kafir bernama Hindun, ditombak dari jarak jauh, pas tembus, akhirnya jatuh Sayyidina Hamzah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Sayyidina Hamzah jatuh, dibelah dadanya, diambil hatinya, dimakan oleh Hindun. Karena Hindun ini sangat kesel sama Sayyidina Hamzah, karena kalau nggak salah menurut ya nasab beliau, keturunan beliau ada yang mati di medan perang oleh Sayyidina Hamzah. Itulah resiko perang, kalau nggak membunuh dibunuh. Membunuh dalam peperangan di agama Allah itu membunuhnya wajib dan pahalanya besar. Atau terbunuh, apabila terbunuh mati syahid. Lihat bapak-bapak, surat Al-Anfal ayat 15. Apabila orang-orang beriman diserang oleh orang-orang kafir, mundur 1 langkah, maka Allah murka kepadanya dan tempat kembalinya neraka. Jadi orang Islam tidak boleh mencari musuh, tapi kalau ada musuh datang, jangan lari, hadapin, jihad fisabilillah. Gitu. Gak usah mundur. Kalau ada mas, sekarang situasi sudah begini, nggak tahu mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi nggak akan terjadi peperangan. Karena gejala-gejala fenomena ke arah sana sudah bermunculan, sudah banyak ketidakadilan, banyak kejoliman. Nanti lama-kelamaan rakyat juga nggak betah juga. Bisa aja kalau rakyat sudah berontak, artinya udah nggak bisa terbendung. Karena situasi sudah begini, terutama kita diwajibkan oleh agama untuk berjihad di jalan Allah, mempertahankan agama Allah, membela agama Allah dari pihak-pihak yang akan merusak ajaran Islam. Sekarang kita jangan menutup mata, jangan menutup mata. Sudah nyata terlihat di mana-mana banyak pihak-pihak yang ingin merusak ajaran Islam. Bahkan banyak orang-orang Islam, bahkan ulama-ulama dari kalangan Islam sudah terkontaminasi, sudah terbawa oleh mereka, sudah terpengaruh oleh mereka, sudah tercuci otaknya oleh mereka dengan paham liberal. Bahkan mereka bekerja sama berpihak kepada orang-orang kafir untuk merusak ajaran Islam. Walaupun mereka anak percaya Islam, tetap mereka musuh kita. Kalau mereka merusak ajaran Islam, walaupun mereka kiai, tapi kalau kenyataannya, faktanya merusak ajaran Islam, itulah musuh kita. Ulama yang seperti ini, ulama sesat, nggak boleh didengar fatwanya. Harus dengarkan fatwanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di antara sekian jihad ada jihad yang paling afdal. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, Imam Abu Daud, Imam Nasai, dan Imam Al-Hakim. 5 orang ahli hadis meriwayatkan hadis ini. Hadisnya begini: Abdul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jahir. Kata Nabi, jihad yang paling afdol, jihad yang paling istimewa, jihad yang paling utama, jihad yang paling disukai oleh Allah, jihad yang paling besar pahalanya, juga besar resikonya. Apa kata Nabi? Kalimat haqqin inda sultanin jahir. Menyampaikan yang hak di depan para penguasa yang zalim, menyampaikan kebenaran di depan para penguasa yang nyata-nyata berbuat zalim. Ini jihad yang paling afdol. Dan kita setiap orang Islam diperintahkan oleh Rasulullah untuk qulil haqqa walau kana murran. Sampaikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Sampaikan. Walaupun pahit, walaupun resikonya berat, harus
dipenjara, harus ditangkap, harus dikriminalisasi, harus diintimidasi, harus dibunuh. Enggak masalah. Yang penting kita menyampaikan kebenaran itu. Ini perintah Nabi. Perintah ini bukan hanya untuk para ulama saja, bukan hanya untuk para kiai saja. Setiap pribadi muslim diperintahkan oleh Rasulullah untuk menyampaikan dan hak adalah hak, dan batil adalah batil, dan jangan pernah takut menyampaikan kebenaran di hadapan siapapun. Kalau kita benar-benar mengaku sebagai orang beriman, itulah jihad yang paling afdal. Menyampaikan kebenaran di depan, di hadapan para penguasa yang zalim. Itu berat resikonya. Didor bisa itu. Nah, kebanyakan orang takut, lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Itu menunjukkan imannya masih tipis kulit bawang. Tapi kalau orang-orang yang merindukan surga, mereka tidak takut. Justru mereka senang ketika dibunuh oleh orang-orang zalim, senang kena ruhnya langsung ke surga. Para jamaah, oleh karena sudah masuk waktu Isya, demikian saya simpulkan. Kesimpulan pertama, amal yang paling afdal berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Dzar ada dua. Pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, membela agama Allah, mempertahankan agama Allah, mensiarkan agama Allah dengan mengorbankan jiwa raga dan harta benda untuk membela agama Allah. Kesimpulan yang kedua, berjuang di jalan Allah, membela agama Allah itu nilainya jauh lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Andai kata dunia beserta seluruh isinya dijadikan emas umpamanya, itu tidak seberapa nilainya dibandingkan dengan jihad fisabilillah. Masih berharga jihad fisabilillah. Kesimpulan yang ketiga, apabila kita mati di medan perang dalam rangka membela agama Allah semata-mata karena Allah, maka tempat kembali kita surga. Kita mendapatkan jaminan masuk surga dan tidak akan pernah tersentuh api neraka sedikit pun. Dan kesimpulan yang keempat, bahwa jihad yang paling afdal adalah kalimat haqqin inda sultanin jahil, menyampaikan hak, menyampaikan kebenaran di hadapan para penguasa yang zalim. Itulah beberapa kesimpulan dari tali kita malam ini. Mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan kekuatan tauhid batin, diberikan kekuatan iman Islam dan Islam, diberikan keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam mensiarkan agama Allah, dalam mempertahankan agama Allah di muka bumi. Karena siapa lagi yang akan mensiarkan, mempertahankan, membela agama Allah kalau bukan kita orang-orang Islam sendiri? Sementara mereka orang-orang Yahudi, Nasrani ingin menghancurkan Islam, ingin melenyapkan Islam, ingin memurtadkan orang-orang Islam. Kita lawan mereka, bangkit melawan atau diam ditindas oleh mereka. Tinggal pilih, kita mau ada di barisan mana, di barisan yang hak atau di barisan batil. Silahkan tinggal pilih, tentukan sikapmu ada di barisan mana, di barisan yang benar atau di barisan yang salah. Silahkan. Semuanya kita akan menerima akibat dari apa yang kita lakukan dalam dunia sekarang ini. Hidup sementara, hidup tidak lama, cepat atau lambat. Siapapun kita, pasti kita akan mati. Dan apapun yang sudah kita lakukan, pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Demikian akhirnya mari kita tutup tadi kita malam ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik.
Berilah kami rezeki berupa manisnya iman, berupa halawatul iman.